Nah, bagaimana materi sebelumnya? Mudah kan? Dan kalian pastinya paham dong. Sekarang kita lanjut materi teks fiksi. Kalau di teks non-fiksi, sebelumnya itu kan non-fiksi itu dia secara nyata gitu. Sedangkan kalau teks fiksi itu kita menggunakan imajinasi. Bisa kita lihat pengertiannya di sini. Cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan fantasi dan bukan berdasarkan kenyataan, hanya berdasarkan imajinasi si pengarang itu. Seperti itu, misalkan kayak dongeng, terus komik, novel, seperti itu. Nah, di teks fiksi itu ada fungsinya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama bisa sebagai hiburan, dan kedua bisa sebagai nilai pemesan nilai, menjadi pesan nilai moral gitu. Kalau hiburan, misalkan kamu bete nih, bisa lah kamu baca-baca tuh dongeng atau cerita legenda, atau kamu bisa baca komik, baca novel, seperti itu. Nah, selanjutnya di teks fiksi ini ada urutan ceritanya. Yang pertama itu pengenalan ceritanya. Terus yang kedua pengungkapan peristiwanya nih, mau bagaimana nih peristiwanya. Terus yang ketiga baru nih konfliknya dimunculin. Misalkan kayak bawang merah, bawang putih tuh konfliknya kan selalu rebutan, yang bawang merah iri sama bawang putih, seperti itu. Terus baru nih kok puncak konfliknya, kira-kira bawang merah mau ngapain si bawang putih nih, seperti itu. Setelah ada puncak konflik, baru deh penyelesaian konfliknya. Kan tadi dia berantem kan, bawang merah dan bawang putih. Nah, penyelesaiannya gimana nih? Misalkan didudukin bareng-bareng, maksudnya tuh ngobrol bareng, bermusyawarah bareng, seperti itu. Selanjutnya baru akhir ceritanya akan seperti apa nih kira-kira dari teks fiksi ini gitu. Nah, sekarang bisa kita lihat nih contoh ceritanya. Nah, berikut adalah contoh dari teks fiksi. Bisa kita lihat ya teksnya. Di sini kan berjudulnya Semut dan Beruang. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh, "Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air." Berry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti semut!" teriaknya. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau!" ancam Berry beruang. Semut kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi. Aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry. "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," geram Berry sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, "Apa boleh buat? Kalau kau sudah memutuskannya begitu. Tapi aku akan tetap mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Nah, sekarang aku punya soal. Bisa kita lihat di sini, yuk kita bahas soalnya. Nah, sekarang bisa kita lihat nih contoh soalnya ya. Setiap pembaca diberi kebebasan untuk menikmati setiap karya,
baik buku fiksi maupun non-fiksi yang disesuaikan dengan titik-titik? Yap, benar sekali. Jawabannya disesuaikan dengan hobi dan kebutuhannya. Selanjutnya, nomor 2. Sehabis menggendong Tamara, punggungku rasanya ingin copot. Benar juga kata Tamara, badannya berat. Tapi tidak apalah, daripada sahabat aku Tamara nggak pulang ke rumah. Nah, nilai yang terkandung dari kutipan cerpen tersebut adalah nilai sosial, karena dia berhubungannya dengan antar sesama manusia, seperti itu. Selanjutnya, setiap buku, baik fiksi maupun non-fiksi yang sudah dibaca, dapat kamu analisis berdasarkan berdasarkan struktur dan kebahasaan, gitu. Selanjutnya, baik buku fiksi maupun non-fiksi memiliki tujuan sendiri untuk disampaikan kepada pembacanya. Seperti saat membaca buku budidaya akan memberi keterampilan khusus kepada pembacanya dong. Kan ini ceritanya tentang disampaikan buku fiksi gitu. Jadi memberikan keterampilan khusus pada pembacanya. Selanjutnya, berikut ini yang termasuk jenis-jenis buku fiksi kecuali. Tepat sekali. Jawabannya adalah buku motivasi. Karena buku motivasi ini termasuknya buku non-fiksi. Nah, gimana materi hari ini? Mudah kan? Pastinya kalian paham dong. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan, boleh nih diklik link di deskripsi ya. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa di like, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di subscribe dan bunyiin tuh lonceng notifikasinya. Salam generasi smart. Bye!